Anies Baswedan menyoroti masalah mental health dan ingin anak muda Indonesia tidak banyak pikiran. Tidak cuma pendidikan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berbicara terkait kesehatan mental di kalangan anak muda. Dalam unggahan terbaru di akun Instagramnya, Anies bertekad membantu anak muda dalam hal kesehatan mental. Anies ingin anak-anak muda Indonesia tidak terlalu banyak pikiran. Hal itu untuk membantu kesehatan mental anak muda bukan saat sudah menjadi masalah. Mendukung mental anak muda bukan cuma mendukung ketika sudah menjadi masalah, tapi yang penting juga meringankan beban sejak awal. Masih dalam keterangan foto di akun Instagramnya, Anies bahkan membeberkan sejumlah program yang dianggap bisa meringankan beban mental anak muda, seperti misalnya dengan menyediakan rumah terjangkau sampai transportasi publik yang nyaman. Bukan hanya itu, capres yang diusung Partai Nasdem tersebut juga memiliki cita-cita agar semua anak muda yang orang tuanya sakit bisa mendapatkan bantuan biaya pengobatan dari pemerintah. Jaminan kesehatan berpendapat, sediakan ruang publik buat healing dan interaksi, bahkan bantu pengobatan orang tuanya yang kesulitan. Dirinya yakin dengan cara-cara di atas, pikiran dan mental anak muda bisa lebih stabil. Intinya, jaga iklim dan suasana yang mendukung kesehatan mental bikin lebih tenang. Anies mengajak anak-anak muda untuk berdiskusi soal apa saja yang bisa dibantu pemerintah terkait kesehatan mental anak muda. Gerakan perubahan restorasi Indonesia itu juga semangatnya adalah membangun manusianya, prosesnya, membangun orang-orangnya. Sebagaimana lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, barulah bangun badannya. Pada prosesnya kemudian kekecewaan-kekecewaan, kritik-kritik disampaikan secara konstruktif. Kita juga melihat bahwa revolusi mental yang menjadi tagline itu lebih didorong proses pembangunan infrastruktur, bukanlah pada konstruksi manusianya, bukan pada mentalnya. Mental kita, sebagaimana para pendiri bangsa ini menyampaikan bahwa kita haruslah berotot kuat, berfisik kuat, manusia yang kuat, jatuh bangun bangkit lagi, jatuh bangun bangkit lagi untuk menjadi bangsa besar. Bangsa besar itu dimulai dari manusianya, prosesnya di sana. Bang Jafar, artinya kalau misalnya gerakan revolusi mental yang digagas oleh Presiden Jokowi ini belum memenuhi harapan, ketika nanti baca pres Anda Anies Baswedan katakanlah menang dalam kontestasi Pilpres 2024, gerakan revolusi mental itu gak akan diteruskan ya? Mungkin bahasanya berbeda, tapi pembangunan manusia, peningkatan kualitas manusia, peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan umum itu pasti dilanjutkan, pasti dikerjakan. Namanya aja ganti. Dalam bentuk yang lebih up to date, lebih upgrade, dan lebih mungkin dikerjakan secara bersama-sama sebagai sebuah negara dan bangsa. Jadi namanya aja yang ganti, tapi konsepnya sama. Kalau tidak yakin, kita tidak dukung Mas Anies lah. Anies juga mengatakan, jika Indonesia ingin maju, maka pendidikan di tanah air harus maju. Awalnya, Anies menyinggung soal posisi guru yang harus didorong lebih jauh dalam dunia pendidikan. Kemudian, ia menyebut soal kemajuan Indonesia. Kalau kita ingin Indonesia maju, ya pendidikannya harus maju. Artinya gurunya harus maju dan termasuk gurunya juga harus tenang. Tenang maksudnya pendapatannya harus cukup. Kalau nggak cukup, nggak bisa tenang juga hidupnya. Lebih lanjut, Anies menekankan perlunya penghormatan kepada guru sebagai salah satu upaya memajukan pendidikan di Indonesia. Ia memberikan contoh, ia pernah membuat program kerjasama dengan maskapai Garuda Indonesia. Program itu membuat check-in khusus untuk guru, sehingga guru tidak perlu mengantri saat akan check-in untuk penerbangan. Selain itu, saat Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, ada program bebas bayar pajak bumi dan bangunan untuk guru. Kehadiran guru sudah memberikan kontribusi. Kontribusi bukan dalam bentuk bayar pajak, kontribusinya dalam bentuk mendidik, menginspirasi, mencerahkan. Penghormatan kepada guru itu dikembalikan menjadi kebiasaan masyarakat, yang nanti guru juga sebaliknya memiliki tanggung jawab. Guru yang hadir di kelas, kemudian jumlahnya banyak, tapi yang teringat, yang kemudian jadi referensi, sering diajak bicara, sering diskusi, itu guru yang menempatkan kami seperti teman, guru yang menempatkan kita setara. Kemudian guru itu juga berbicara dengan bahasa yang sama, jadi guru-guru itulah yang kemudian terbangun hubungan. Saya konsultasi sesudah kelas, datang ke ruangnya, bahkan ada guru-guru yang kita sering main ke rumahnya. Kemarin saya barusan reuni SMP itu di Jogja, itu saya ingat kita sering pulang sekolah sore itu main ke rumah dia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia menempatkan sebagai tempat bagi kami. Guru yang apa adanya, guru yang rileks, guru yang setara, itu yang membuat kami ingat. Jadi barangkali
kalau kita menempatkan diri sekarang nih, saya sebagai guru, maka nomor satu ya harus menempatkan setara, sejajar dengan murid-murid. Tapi suasana belajar yang rileks, yang menyenangkan, itu yang kemudian membuat yang mau belajar semangat, yang punya tugas ngajarin juga semangat. Jadi suasananya yang terbangun. Dan sambil jalan ya Pak, saya merasa guru itu sesungguhnya memang mimpin di kelas, bukan ngajar. Dia sebenarnya memimpin. Dan memimpin itu kan paling mudah bila anak-anaknya mau ikut dia. Jadi refleksi ini ketika saya tugas Indonesia mengajar, selalu saya sampaikan kepada anak-anak yang mau pada berangkat. Ingat ya, kalian di sana itu bukan jadi guru. Dari pengalaman saya, kalian itu sebetulnya jadi pemimpin di kelas itu. Anak SD itu jujur betul. Kalau Anda membosankan, Anda ditinggalkan. Oke. Lain kalau ngobrol di sini nih, membosankan, dilihatin, juga siang berdiundang jauh-jauh gitu kan. Kita ngajar, membosankan ditinggal. Tapi bila menyenangkan, dia ikut. Nah, bila kita bisa melihat ini sebagai interaksi leaders and follower, maka menjadi leader adalah juga menjadi follower. Menjadi follower adalah juga menjadi leader. Jadi ketika bicara semua guru, semua murid itu satu paket, seperti juga leadership and followership. Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program, lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pemegang kewenangan? Pemerintah. Wujudnya dinas, wujudnya kepala sekolah. Lalu dianggap itu adalah wilayahnya pemerintah saja. Sementara kalau pendidikan sebagai gerakan, tanggung jawab untuk terlibat di dalam pendidikan itu dimiliki oleh semua, dan pemerintah itu memberikan ruang kepada siapapun yang terlibat dalam kegiatan pendidikan untuk terlibat, membuka ruang kepada masyarakat untuk datang, untuk terlibat. Pengambilan kebijakan juga melibatkan para pegiat-pegiat pendidikan untuk terlibat. Nah, ini salah satu yang paling menantang. Sementara kita menyaksikan bahwa yang dimiliki oleh pemerintah itu dua, satu fiskal, dua otoritas. Jadi bila pendidikan dipandang sebagai sebuah gerakan, maka negara itu, pemerintahnya, membuka ruang, mengajak semua terlibat, dan mengajak semua, kalau bahasa sekarang namanya kolaborasi. Menurut saya itu salah satu hal yang paling paling menantang.